Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anda Delvianti Polapa dengan NIM 151423209 dari kelas 4F jurusan PGST Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada video presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Prosedur Dasar Pendidikan Kelas Rangkap dan Model Interaksi Pembelajaran Kelas Rangkap untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap yang diampu oleh Ibu Siti Rahmatia Adam, MPD. Topik ini sangat penting untuk dipahami oleh calon guru, khususnya yang nantinya akan mengajar di daerah 3T atau di sekolah-sekolah dengan keterbatasan guru. Latar belakang. Pendidikan kelas rangkap atau PKR adalah salah satu bentuk strategi yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan guru di wilayah terpencil, terpencal, dan tertinggal. Dalam satu ruang kelas, guru bisa mengajar 2 atau lebih tingkat kelas secara bersamaan. Tentunya kondisi ini menuntut guru untuk memiliki berbagai keterampilan, mulai dari mengatur waktu, mengelola ruang kelas, hingga menyusun pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik setiap tingkat kelas. Dalam praktiknya, PKR bukan hanya sekedar membagi perhatian kepada 2 kelompok siswa yang berbeda, tetapi guru harus bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif, memastikan semua siswa aktif, serta tetap bisa mengevaluasi capaian belajar mereka secara adil. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana prosedur dasar dalam PKR itu dijalankan, serta model interaksi apa saja yang dapat mendukung keberhasilan pembelajaran kelas rangkap. Jadi teman-teman, sekarang kita akan masuk pada pembahasan prosedur dasar PKR. Prosedur dasar PKR terdiri dari 3 bagian utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pertama, perencanaan. Di sini guru harus memikirkan pengaturan ruang kelas yang fleksibel, misalnya membagi area belajar berdasarkan kelompok kelas atau menyusun tempat duduk yang bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Guru juga harus merancang pembelajaran yang tematik dan terpadu, bukan berdasarkan satu mata pelajaran saja, agar bisa digunakan untuk beberapa kelas sekaligus. Selain itu, bahan ajar dan aktivitas belajar juga harus disesuaikan dengan kemampuan siswa, misalnya dengan menggunakan diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek sederhana. Yang kedua ada pelaksanaan. Tahapan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Saat pembukaan, seluruh siswa dikumpulkan bersama untuk menerima arahan umum dan tujuan pembelajaran. Lalu di kegiatan inti, guru membagi siswa berdasarkan kelompok atau kelasnya, kemudian menyampaikan materi menggunakan metode variatif seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, kelompok, atau tutor sebaya. Pada bagian penutup, guru mengajar siswa merefleksikan pembelajaran, menyampaikan kesimpulan, memberi evaluasi, memberi timbal balik, dan tugas lanjutan. Ketiga adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan secara bertahap, mulai dari perencanaan dan bentuk evaluasi pelaksanaan yang adil tanpa diskriminasi. Pengolahan hasil belajar, pemberian umpan balik yang membangun, hingga tindak lanjut seperti remedial pengayaan bagi siswa yang memerlukan. Jadi teman-teman, setelah kita membahas bagaimana prosedur dasar dalam PKR, sekarang kita masuk pada pembahasan model interaksi dalam PKR. Dalam PKR, interaksi menjadi aspek kunci karena guru harus menangani beberapa kelas dalam satu waktu. Maka interaksi yang dilakukan harus efisien, efektif, dan sesuai dengan kemampuan siswa. Ada 2 kelompok model interaksi. Yang pertama adalah model proses belajar arahan sendiri atau PBAS, dan yang kedua adalah model kerjasama atau MPB-MKS yang memiliki berbagai submodel. Yang pertama ada model PBAS yang menekankan pada pembelajaran mandiri, di mana siswa belajar dengan panduan umum dari guru, tetapi bisa mengatur sendiri cara belajarnya. Guru hanya berperan sebagai fasilitator atau pemantau. Model ini sangat cocok digunakan jika siswa sudah memiliki kemampuan belajar mandiri. Sedangkan MPB-MKS terdiri dari beberapa model, antara lain MOPS atau olah pikir sejoli, di mana siswa berpasangan menyelesaikan tugas. Yang kedua ada MOPB atau olah pikir berebut, berupa diskusi terbuka dengan banyak jawaban, cocok untuk menggali banyak ide. Yang ketiga ada MKIK atau konsultasi intrakelompok, yaitu siswa berdiskusi kelompok dan menuliskan hasil diskusi secara individu. Selanjutnya ada MTTS atau tutorial teman sebaya, siswa yang lebih mampu membantu teman sekelasnya. Yang selanjutnya ada MTLK atau tutorial lintas kelas, siswa dari kelas tinggi membimbing siswa kelas rendah.
Yang selanjutnya ada MDMB atau diskusi meja bundar, diskusi tertulis secara bergiliran dalam kelompok kecil. MTDR atau tugas diskusi dan resitasi, siswa mengerjakan tugas, mendiskusikannya, lalu melaporkan hasilnya. Mata atau matu, yakni tugas terbuka dengan berbagai kemungkinan jawaban dan tugas tertutup dengan satu jawaban benar. Model-model ini dapat dipilih dan dipadukan sesuai dengan kondisi kelas, kemampuan siswa, dan tujuan pembelajaran. Jadi teman-teman, setelah membahas dua materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kelas tangkap adalah strategi yang sangat penting, terutama di daerah yang mengalami kekurangan guru. Agar PKR berhasil, guru harus memiliki keterampilan manajemen kelas, strategi pembelajaran kelas tangkap, serta memahami model interaksi yang efektif. Prosedur pembelajaran yang sistematis dan model interaksi seperti PBAS dan MPBMKS akan sangat membantu dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna. Dengan pemahaman yang baik, guru tidak hanya mampu mengelola kelas tangkap secara teknis, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil bagi semua siswa. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.